Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas akhir saya dengan judul Perencanaan Gedung Kesenian dan Budaya di Banyuwangi dengan Pendekatan Historisisme. Yang pertama, potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama, hilangnya peradaban kerajaan Belambangan secara fisik maupun budaya ternyata masih menyisakan puing peradaban yang masih tersimpan pada kehidupan rakyat. Suku Osing mempunyai ciri khas, yaitu dari bentuk atap yang mempunyai filosofi pencerminan kehidupan rumah tangga yang menurut tradisi suku Osing. Bahasa, kesenian, ritual adat, dan arsitekturnya representasikan kerakyatan sangat kuat karena hidup dan berkembang di tengah masyarakatnya. Permasalahannya hanya ada di Desa Kemiren, Kecamatan Gelaga, satu-satunya desa adat yang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya suku Osing. Oleh karena itu, dengan adanya Gedung Kesenian dan Budaya Banyuwangi dapat memperluas pelestarian budaya untuk memperkenalkan kesenian Banyuwangi. Dalam beberapa tahun ini, gerakan pemerintah Banyuwangi sendiri dan Indonesia menggali tradisi dan keunikan lokal semakin marak. Dengan itu, perancangan ini diajukan untuk mengingatkan kembali dan mengembangkan keberlanjutan kesenian-kesenian tradisional Banyuwangi sebagai wadah serta tempat untuk mengembangkan melestarikan budaya. Dalam Al-Quran ada 4 fungsi sejarah yang terangkum dalam Quran Surat Hud yang memiliki fungsi, yaitu sejarah sebagai penengah hati, sejarah sebagai pelajaran, sejarah sebagai peringatan, dan sejarah sebagai sumber kebenaran. Dengan itu, pemilihan pendekatan arsitektur historisisme ini juga merupakan penerapan dari ayat Al-Quran yang memiliki prinsip yang sejalan dengan pendekatan tersebut. Dengan memperhatikan beberapa prinsip, yaitu menggunakan kembali elemen dekorasi yang memiliki nilai sejarah. Meskipun menggunakan bentuk gaya lama, tetapi penyelesaian atau teknik pembuatannya dilakukan secara lebih modern. Dengan memperhatikan proporsi elemen bangunannya, misalnya meniru proporsi kolom ionik, dorik, dan Korintian yang berasal dari arsitektur klasik. Menggunakan konsep dan detail arsitektur lama secara itu mempertimbangkan unsur yang secara terhadap proporsi, bentuk, warna, maupun bahan yang digunakan. Kemudian tujuan Gedung Kesenian dan Budaya Banyuwangi menghasilkan rancangan gedung kesenian yang bisa digunakan sebagai sarana konservatif, edukatif, rekreasi bagi masyarakat. Dengan menerapkan aspek historisisme ke dalam perancangan gedung kesenian dan budaya, dengan memiliki batasan, yaitu batasan objek, kesenian tari, teater rakyat, dan musik. Untuk skala kegiatan konservatif yang menimbulkan reaksi antara individu dengan batasan interaksi, yaitu lokal, nasional, dan internasional. Yang kedua, edukasi pada gedung ini dihasilkan dari perpustakaan kecil, galeri, tempat latihan, dan workshop. Dan untuk sosialisasi antar pakar kesenian dan pengunjung. Untuk rekreatifnya, ruang terbuka hijau, kantin, dan tempat berfoto. Kemudian metode yang saya gunakan, yang pertama pengumpulan data primer, kedua sekunder, yang ketiga analisis. Kemudian lokasi perancangan. Lokasi perancangan ada pada Kabupaten Banyuwangi. Berlokasi di daerah Lateng, Kecamatan Banyuwangi, yang berbatasan dengan perumahan warga dengan jarak yang terlalu padat. Dengan akses dari Kota Banyuwangi melalui jalan utama menuju tapak, melewati Jalan Belitung, melewati rumah warga, kemudian jalan yang berada di pinggir pantai. Dengan jalan utama Jalan Belitung yang berada di selatan yang memiliki lebar kurang lebih 7 meter dan jalan pinggir pantai memiliki kurang lebih lebar 15 meter. Dengan batas-batas pada arah mata angin adalah pada arah utara, yaitu rumah warga,
pada arah timur pantai, pada daerah selatan perumahan warga, pada daerah barat yaitu rumah warga dan pertukan penduduk. Dengan lokasi tapak yang ada pada daerah latang berbentuk jajar genjang dengan lokasi tapak luas kurang lebih 2,5 hektar area. Kemudian analisis rancangan. Yang pertama adalah analisis fungsi primer, sekunder, dan penunjang. Untuk primernya, menambah wawasan kesenian dan budaya sebagai pengembangan kesenian sebagai tempat pertunjukan kegiatan seni. Untuk sekundernya, sebagai pusat latihan, fasilitas umum, dan memiliki kelengkapan fasilitas umum. Untuk fungsi penunjang, peribadahan, layanan servis, parkir, dan kafetaria. Untuk fungsi ruangnya sendiri yang primer, yaitu ruang workshop dan ruang pertunjukan. Sekundernya, ruang manajemen pengelola, ruang latihan tari dan musik. Kemudian galeri. Untuk penunjangnya, kantin, sarana pelayanan kesehatan, masjid, dan layanan servis. Untuk aktivitas sendiri, analisis aktivitas, pengunjung pada gedung kesenian budaya ini adalah masyarakat umum, baik pakar kesenian dan kebudayaan maupun orang-orang yang berlatih. Kemudian analisis pola hubungan ruang. Pola hubungan ruang terbagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Dengan pola hubungan ruang ini, sebisa mungkin ruang dibuat untuk mempermudah pengunjung dengan nama-nama ruang yang dapat dengan mudah terlihat oleh pengunjung. Kemudian block plan. Kemudian masuk ke tata letak bangunan. Untuk tata letak bangunan, saya menggunakan organisasi ruang pada rumah suku Osing. Yang pertama adalah ampar, yang merupakan zona depan yang biasanya disebut dengan teras, yang berfungsi sebagai pekarangan. Kemudian balai. Balai merupakan bagian depan rumah yang berfungsi sebagai ruang penjamu tamu dan ruang untuk melakukan kegiatan adat. Kemudian jerunya merupakan bagian yang disebut dengan ruang keluarga, dan pawon merupakan area servis atau dapur. Kemudian tapak. Tapak berdekatan dengan pantai yang memiliki suasana dan sirkulasi udara yang dapat dimanfaatkan dengan maksimal, dan tapak tidak jauh dari pusat kota. Tapak sendiri pada daerah utara itu memiliki lebar 155 meter, pada daerah timur memiliki 158 meter, yang pada daerah selatan 115 meter, dan pada daerah barat memiliki lebar 150 meter. Dengan luasan tapak rinciannya 2,4 hektar area. Dengan vegetasi tapak saat ini yaitu merupakan perkebunan dan persawahan yang ditumbuhi oleh beberapa pohon pendudu dan semak. Untuk pemilihan lokasi tapak di sini pada daerah Lateng ini sebagai pertimbangan yaitu landmark sebagai daya tarik dan akses dari kota Banyuwangi yang tidak jauh, dan kemudian daerah tapak yang masih termasuk dalam kota Banyuwangi. Jadi dengan pertimbangan tersebut, daerah Lateng masih memiliki lahan yang digunakan untuk tempat perancangan. Kemudian analisis bentuk. Analisis bentuk, saya mengambil batik Gajah Oling sebagai bentuk awal karena di sini batik Gajah Oling yang merupakan bentuk kesenian yang konkret yang dapat dilihat, yang dapat diambil sebagai contoh. Batik Gajah Oling sendiri memiliki makna yaitu gajah yang memiliki makna hewan besar yang memiliki arti maha besar, dan oling yaitu uling yang memiliki arti iling
atau ingat, sehingga batik Gajaling diajarkan untuk mengingat kepada Yang Maha Kuasa. Dan saya gabungkan dengan organisasi ruang pada rumah Sukosing dengan fungsi semakin ke dalam semakin memiliki fungsi yang primer, dan semakin ke samping semakin memiliki fungsi penunjang. Kemudian bentuk atap, pengambilan bentuk atap rumah asing karena untuk membuat pengunjung lebih nyaman dan berkesan seperti tempat tinggal atau rumah Osing sendiri. Kemudian analisis iklim. Yang pada kiri atas merupakan analisis matahari dan angin yang memiliki pengaruh pembagian ruang pada tapak yang memunculkan klaster-klaster pada pembagian ruang kegiatan. Matahari juga mempengaruhi bentuk bangunan sehingga penyesuaian sudut bangunan dan penambahan vegetasi serta penambahan fasad untuk kenyamanan yang ada di luar dan di dalam bangunan. Untuk yang kiri bawah yaitu sirkulasi. Sirkulasi pada jalur tengah yang berwarna merah itu merupakan jalur untuk pengunjung. Sedangkan jalur pada area utara itu merupakan daerah jalur masuk dan daerah selatan adalah jalur keluar. Untuk jalur yang berwarna kuning adalah jalur servis dan jalur yang berwarna biru merupakan jalur untuk pengelola. Kemudian vegetasi yang dipilih untuk yang ada pada tapak yaitu vegetasi yang mudah dijumpai di daerah Banyuwangi sehingga mudah didapatkan. Vegetasi juga sebagai barrier angin yang berasal dari selatan dan timur tapak. Kemudian analisis utilitas dan struktur. Analisis utilitas pada tapak berfokus dan mengarah pada daerah jalur servis yang berada pada bagian barat tapak, sehingga jalur tengah digunakan untuk jalur pengunjung dan memiliki banyak kegiatan. Dan juga memiliki banyak area terbuka sehingga dapat dimanfaatkan sebagai titik kumpul evokasi. Kemudian struktur yang pada kanan bawah ini, struktur lama yang ada pada rumah asing masih dipertahankan, tetapi memiliki perubahan sedikit dari bahan yang dibuat lebih modern dan atap yang ditransformasi dijadikan lebih modern. Untuk konsepnya sendiri saya menggunakan Gugah Kawruh in Sukmo. Dengan konsep ini maksud saya Gugah Kawruh in Sukmo ini yang dimaksud untuk membangunkan, menyadarkan dan mengajak untuk berilmu, belajar sebagai kesadaran, meningkatkan nilai sosial dan budaya yang dimiliki. Kemudian masuk pada konsep tapak. Konsep tapak di sini berdasar pada kondisi lingkungan di sekitar yang terbuka, sehingga pada bangunan daerah sekitar tapak memiliki banyak area terbuka hijau. Vegetasi juga dijadikan sebagai tanaman pagar untuk memperjelas bentuk sirkulasi pada daerah tapak. Selain vegetasi, pemilihan pergerasan pada tapak juga disesuaikan dengan konsep yang ada pada tapak. Kemudian yang pada kanan bawah ini merupakan konsep bentuk yang berdasar pada orientasi pada rumah asing yang memiliki ciri semakin dalam, semakin berfungsi primer, sedangkan ke samping semakin tersier. Dengan ini memberikan fungsi yang berbeda pada setiap bangunan yang ada pada tapak. Bangunan yang memiliki roof atau bidang tapak pada atap merupakan bagian dari rumah yang memiliki soko atau tiang utama atau kolom utama yang terbuat dari beton. Sedangkan bagian yang tidak memiliki roof atau bidang atap merupakan bagian balai yang memiliki songgo tepas atau tiang pilar kolom tambahan yang terbuat dari beton. Selain penerapan pembagian bangunan pada kawasan yang mengikuti organisasi ruang pada bagian dalam
pada bagian dalam bangunan juga mengikuti organisasi ruang pada rumah suku Osing. Kemudian konsep utilitas. Konsep utilitas air bersih, sistem listrik, dan perletakannya dibuat untuk mempermudah perawatan bangunan dengan adanya jalur pemadam kebakaran yang bisa diakses pada keliling kawasan. Untuk konsep utilitas persampahan dan sistem air kotor pada bangunan disesuaikan dengan sistem air kotor yang ada pada rumah-rumah umumnya. Kemudian konsep struktur. Konsep struktur yang digunakan untuk mengadaptasi dari struktur pada rumah housing untuk mengganti beberapa struktur tradisional menjadi struktur yang lebih modern. Misalnya sendiri bata expose sebagai pengganti anyaman bambu atau gedek yang memberikan kesan tradisional. Dan pada tembok juga memiliki roster-roster pengganti jendela yang menyerupai anyaman bambu. Kemudian konsep ruang. Konsep ruang pada kanan bawah memiliki banyak bukaan sehingga view keluar menjadi maksimal dan ruang dalam bangunan ini dibentuk untuk menonjolkan ciri khas pada rumah masing sehingga pengguna merasa nyaman. Pada konsep ruang, pada pintu masuk kayu, saya kasih ornamen dengan motif kawung dan gajah uling yang menjadikan ciri supaya rasa rumah adat itu semakin kental. Pada ruang publik, di dalam, di luar, area outdoor, kantin, area latihan didekatkan dengan akses utama supaya terlihat dari luar kawasan dan kegiatan yang ada pada area outdoor menjadikan daya tarik pengunjung untuk menambah semangat dan berkegiatan dalam tapak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Maaf bila ada kekurangan, salah-salah kata atau sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.